Tim, ya. Menurut Dr. Abu Hanifah, ya, seorang tokoh pejuang bangsa Indonesia, itu pernah menulis dalam buku Cita-Cita Perjuangan, ya. Dr. Abu Hanifah, seorang tokoh pejuang bangsa Indonesia, itu menyebutkan bahwa benteng Islam di Indonesia, benteng Islam di Indonesia yang menyebabkan Islam di Indonesia walaupun dijajah selama 400 tahun lebih, ya, sejak Portugis, ya, Spanyol, terus Belanda, Jepang, dan lain sebagainya, sejak Malaka, ya, dijajah sampai menjelang kemerdekaan bangsa Indonesia selama kurang lebih 400 tahun lebih, mungkin sekitar 434 tahun Islam dijajah, bangsa Indonesia dijajah, ya. Waktu itu ada juga selain menjajah negara ini, ya, kekayaan bangsa dikeruk, kemudian antar pimpinan, ya, antar sultan diadu domba, pimpinan banyak yang ditangkap, berita diputar balikkan, ya, kekayaan negara dikeruk. Coba bayangkan 400 tahun lebih dikeruk rempah-rempah, coro dinilai berapa triliun itu, 400 tahun, ya, diperbudak. Bangsa kita ini diperbudak di negeri sendiri, tuan rumah jadi budak, orang asing jadi tuan di negeri kita. Itulah yang terjadi selama masa penjajahan itu. Nah, tidak hanya dijajah bangsanya, tapi juga Islam berusaha ditekan, berusaha dikerdilkan. Islam berusaha dikerdilkan dengan cara apa? Ada, mereka punya utusan-utusan, ya, untuk merusak Islam, ya, dengan iming-iming, dengan propaganda dan lain-lain. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, Islam tetap mayoritas sampai sekarang. Kenapa? Nah, ini diselidiki. Menurut Dr. Abu Hanifah, sebabnya mengapa kok Islam masih tetap mayoritas sampai sekarang ini itu ada 3. Yang pertama, adanya pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, ya, di seluruh Nusantara. Jadi banyak pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara, ya. 2, adanya kaum thorikoh. 3, nah, itu yang pertama, adanya pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia waktu itu, ya. Kemudian yang kedua, adanya kaum thorikoh di seluruh Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga adalah musola, surau atau masjid-masjid yang dipimpin oleh ulama yang berilmu tinggi, ya. Yang pertama, pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu pesantren-pesantren di seluruh Indonesia adalah lembaga pendidikan asli dari Indonesia yang mengajarkan agama, mengajarkan ketuhanan, mengajarkan kemanusiaan, mengajarkan akhlak budi pekerti, dan mengajarkan cinta tanah air, ya. Nabi Muhammad juga cinta tanah air. Ketika Nabi Muhammad akan diusir dari Mekah, ya, Nabi Muhammad duding Mekah. Ya Allah, duding ini seandainya, ya, duding Mekah ngacung, ya,
Seandainya waktu itu dawuh, seandainya saya tidak diusir oleh penduduk Mekah, saya tidak akan meninggalkan Mekah, karena Mekah itu tempat lahirku. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan cinta tanah air, dan pesantren-pesantren waktu itu mengajarkan cinta tanah air di seluruh Indonesia. Ya, santri-santri itu wah subhanallah itu, ya, berani taruhan nyawa untuk bela negara. Ya, terbukti ada hari santri, ribuan santri waktu itu, ya, wafat gugur sebagai syuhada tempur melawan penjajah di Surabaya waktu itu, ya, yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober. Satu hari adanya pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, adanya kaum Thorikoh. Thorikoh apa itu? Rukun Islam ada 3, ya. Rukun iman jumlahnya 6. Rukun Islam jumlahnya 5. Rukun ihsan jumlahnya 1. Nah, Thorikoh inilah pengamalan secara khusus bagian dari rukun ihsan, ya. Tuh, tasawuf dasarnya apa di Al-Quran? Apa ada sih Pak? Thorikoh itu ada dasarnya, yakni surat Al-Jin ayat 16. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrohmanirrohim. Wa allawistaqomu alat thorikoti la askoinahum ma'an godako. Wa allawistaqomu, sapa wong sing istiqomah alat thorikot, di atas jalan thorikot, la askoinahum, mongko wong iku bakal merasakan ma'an godako, air yang hidup menghidupkan, air yang suci mensucikan, air yang segar menyegarkan, ma'an godako. Lanjut, ya. Kemudian yang nomor 3, adanya musola atau surau atau masjid-masjid yang dipimpin oleh ulama yang tinggi ilmunya, ya. 3 itu benteng Islam di Nusantara, benteng Islam di Indonesia. Ini supaya kalian ingat 3 hal ini, ya. Pesantren tempat untuk mendidik, mencetak para santri. Kaum thorikoh di Indonesia banyak. Ada thorikoh Naqsabandiyah, Saziliyah, ya, Siddiqiyah, banyak. Namanya banyak, tapi tujuannya satu, ya, untuk mencetak manusia yang sadar bernegara, sadar beragama, bertauhid, ya, berketuhanan, berkemanusiaan, manunggal keimanan dan kemanusiaan. Yang ketiga, ulama, ya, yang mengajarkan ilmu, musola atau surau atau masjid yang dipimpin oleh ulama yang tinggi ilmunya. 3 inilah benteng Islam di Indonesia yang menjadikan bangsa Indonesia walaupun dijajah selama 434 tahun, Islam tetap mayoritas di negeri kita, Indonesia tercinta.